Dan pemirsa, kita juga akan mengupdate informasi berikutnya bersama dengan rekan kami Iwan Gumilar di RSUD Cicalengka. Selamat siang Iwan, bisa Anda gambarkan apakah ada jumlah yang bertambah dari korban yang dibawa ke RS Cicalengka? Ya, selamat siang dan pemirsa. Kita pukul 2 atau 14.21 siang ini, jumlah korban yang masuk ke rumah sakit RSUD Cicalengka tercatat sebanyak 30 orang. Dari jumlah itu tinggal 2 orang lagi yang masih dirawat dan yang korban luka ringan dan korban luka sedang berangsur-angsur tadi meninggalkan rumah sakit RSUD Cicalengka. Selain itu diperbolehkan pulang ke rumahnya, ada juga satu pegawai dari PPKI yang dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Sementara untuk korban jiwa sendiri, hingga pukul 14.21, RSUD Cicalengka telah menerima 3 orang jenazah. Saat ini jenazahnya masih disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Sementara itu, sekitar pukul 13 siang tadi, PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, mengunjungi korban luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Dalam kedatangannya, B. mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, dan dia juga sempat memberi santunan kepada para korban yang baik yang meninggal ataupun korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Dia berjanji akan menanggung semua biaya untuk perawatan para korban tabrakan kereta api. Jason. Ya, Iwan, mohon maaf tadi ada sedikit suara yang tidak begitu jelas, tapi saya mau tegaskan lagi, sampai dengan pukul 14, jumlah korbannya ada 30 yang sampai di rumah sakit atau dievakuasi ke rumah sakit, Iwan. Betul, saya ulangi lagi, jumlah korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka sebanyak 30 orang. Dari jumlah tersebut, tinggal 2 orang lagi yang masih dirawat, sementara 3 orang jenazah masih disemayamkan di kamar jenazah RSUD Cicalengka. Baik, kalau untuk jenazah sendiri, Iwan, yang informasi terupdate tadi kami dapatkan dari rekan Rifki Nafis ada 4 orang. Yang sudah sampai atau dievakuasi ke rumah sakit jenazahnya total sudah ada berapa? Betul, hingga pukul 14 siang ini baru 3 jenazah yang sudah masuk ke ruang jenazah rumah sakit RSUD Cicalengka. Hingga kini pihak RSUD Cicalengka masih menunggu, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan masih ada 1 jenazah lagi yang masih dievakuasi di lokasi kejadian, tepatnya di kereta Cicalengka. Ya, Iwan, untuk korban luka yang masih dirawat di sana, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisinya dan perawatan seperti apa yang diberikan oleh rumah sakit? Kebetulan tadi kita dari pihak media bersama dari PJ Gubernur Jawa Barat bisa langsung melihat kondisi korban yang dirawat di RSUD. Selain masih ada lagi tindakan yang berupa menjahit luka-luka korban dan juga korban yang masih ditenangkan, mengingat dia masih mengalami trauma benturan menerima trauma benturan sudah terkait. Baik, Iwan, Anda katakan juga tadi ada korban dengan luka sedang. Ini 30 orang yang dibawa ke sana sudah termasuk dengan mereka yang luka sedang atau hanya luka ringan? Saya ulangi lagi, dari jumlah 30 itu ada yang luka ringan dan luka sedang. Sebagian besar ada luka ringan dan mereka sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara ada 1 pasien yaitu pegawai dari PPKI, dia dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Bandung untuk menjalani perawatan yang lebih intensif. Baik, ada yang dirujuk ke rumah sakit lain. Rumah sakitnya di mana, Iwan? Beritahunya basis maksud, tapi berdasarkan keterangan dari pihak RSUD, korban yang luka sedang itu dari pegawai
PTKI, dia dirujuk ke rumah sakit Santosa di Kota Bandung. Baik. Seberapa jauh rumah sakit yang dirujuk tersebut dengan rumah sakit Cicalengka? Atau dari lokasi kejadian? Bisa saya jelaskan, pos lokasi rumah sakit Cicalengka itu berada di Kabupaten Bandung atau di daerah timur dari wilayah Bandung Raya. Sementara rumah sakit Santosa itu berada di Kota Bandung dengan menempuh jarak kalaupun berada dengan menggunakan kendaraan roda 4, bisa menggunakan masuk tol ke Cileunyi dan keluar di Pasir Koja bisa menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Itu kalau kondisi perjalanan lancar dan tidak ada hambatan. Untuk ambulans sendiri yang dikerahkan, kalau informasi yang tadi kami dapat sekitar ada 5-6 ambulans yang sudah mondar-mandir ke rumah sakit. Apakah juga karena korbannya bertambah ada penambahan lagi armada ambulans? Betul sekali, hingga saat ini datang beberapa ambulan baik dari BUMN atau BUMD yang ada di Jawa Barat, walaupun dari ambulan dari PTKI serta ambulan dari Pemkab Bandung. Tapi mereka sini standby pada saat untuk melakukan penjemputan korban ataupun ada korban-korban lainnya. Tapi tadi juga ada satu orang korban yang langsung dibawa oleh pihak keluarga dengan menggunakan mobil pribadi, mengingat dia hanya mengalami luka di bagian lutut saja. Baik, Iwan, lalu bagaimana dengan administrasi dan biaya pengobatan? Apakah juga nantinya ditanggung oleh PT KAI atau seperti apa? Tadi berdasarkan kunjungan dari Gubernur Jawa Barat, pihak Gubernur akan berjanji akan menanggung bersama PT KAI terhadap para korban atau baik yang korban luka ringan atau luka sedang atau juga yang meninggal dunia. Dan PT KAI juga berjanji akan memberikan pelayanan hingga sembuh terhadap para korban yang akibat kecelakaan tadi pagi besok. Baik, terima kasih Iwan Gumilar. Nanti kami akan update lagi perkembangan dari Rumah Sakit Cicalengka. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.